sudah lanjutan, jadi mohon maaf bagi yang baru mengikuti saja, ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu insya Allah akan memahami kok, ya. Nah, saya akan bercerita sebelum nanti saya akan kupas. Saya punya pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu sebulan kemarin. Yang pertama anak saya sakaratul maut. Yang kedua hutang 3 triliun 1 hari selesai. Dan yang terakhir kemarin di Karanganyar yang sudah ada gumpalan darah di otaknya dalam hitungan detik hilang semuanya. Ya. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu agak konsentrasi karena ini ilmu yang sangat penting yang akan saya sampaikan. Dan ternyata memang harusnya, ya, kata kuncinya ya, harusnya apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang, harusnya memang mudah terselesaikan, Pak. Jadi dari kejadian-kejadian kemarin itu, ketika anak saya sakaratul maut, itu saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya akan sharing semua pada hari ini. Setelah Bapak Ibu pulang silahkan jalani. Ya, kan saya yakin semua orang yang hadir di sini kalau saya tanya pasti punya masalah kan? Dan pasti punya keinginan masalahnya cepat terselesaikan kan? Nah, jadi mari hari ini kita akan kupas bagaimana caranya supaya masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi itu mudah terselesaikan. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, memang masalah hidup itu harusnya mudah diselesaikan atau sulit diselesaikan? Harusnya. Berarti kalau sulit itu aneh nggak? Nah, Bapak Ibu orang aneh, orang wajar? Jadi orang wajar itu harusnya mudah terselesaikan atau sulit diselesaikan? Nah, sulit artinya, baik, siapa yang masalahnya belum selesai? Berarti aneh dong, ya? Karena harusnya, nanti Bapak Ibu akan paham ya, harusnya setiap permasalahan hidup itu harusnya mudah diselesaikan. Saya juga baru tahu bulan ini, karena pengalaman kemarin. Hah? Kenapa saya bilang harusnya semua masalah hidup itu mudah, kenapa? Kita buka surat 13 ayat 31. Ini saya bilang mudah. Kenapa mudah? Silahkan dibuka surat 13 ayat 31. Ya. Nanti saya akan sadarkan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang masih Bapak Ibu pusing, mari. Ada yang salah berarti. Ya. 13 ayat 31. Mari kita kupas. Nggak nyala. Ada Pak? Santai ya. Nah itu, mungkin yang ini aja. Itu enggak Pak? Yang ini. Jadi saya berharap ya dari kajian ini Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu nanti dijalani ya, dipraktekkan ya. 13:31, silakan. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci. Sekiranya ada suatu bacaan kitab suci. Terus? Yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Gunung-gunung dapat digoncangkan. Atau bumi jadi terbelah. Bumi jadi terbelah. Atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Orang mati dapat berbicara. Terus? Tentulah Al-Quran, itulah dia. Saya mau nanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Luar biasanya Al-Quran. Gunung-gunung bisa digoncangkan. Bumi bisa terbelah. Orang mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sehebat itu Al-Quran. Kalau cuman untuk menyelesaikan masalah hidup kita, harusnya mudah atau sulit? Kalau Al-Quran sehebat ini, kalau cuman untuk menyelesaikan masalah penyakit, suami centil, istri cerewet, hutang belum lunas-lunas, kalau kita benar-benar menjalani Al-Quran, harusnya mudah atau sulit? Berarti kalau kita masih belum selesai-selesai, memalukan Allah atau tidak? Nah, ibu-ibu memalukan Allah atau belum? Masih. Jadi mari, Al-Quran begitu luar biasanya, gunung bisa digoncangkan, bumi bisa terbelah, dan orang mati dapat berbicara. Kalau cuma untuk menyelesaikan masalah hidup kita, harusnya mudah. Kalau ada yang sulit, ada sesuatu yang harus kita kupas hari ini Bapak Ibu.
Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau cuma untuk masalah-masalah hidup kita harusnya mudah atau sulit? Mudah. Kalau ada yang sulit, mari kita sekarang diskusi bersama, nanti tinggal sulitnya di mana. Jelas Bapak Ibu? Jadi harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi orang-orang yang menjalani Al-Quran. Sulit bagi orang-orang yang hanya sekedar tahu tapi tidak menjalani Al-Quran. Baik, saya mau nanya, Al-Quran itu untuk siapa? Bapak Ibu? Baik, daripada kita menyangka-nyangka, kita jawab Al-Quran saja ya. 45 ayat 20. Al-Quran itu untuk siapa? Ya. 45 ayat 20. Jadi kalau lanjutan akan banyak ayat ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Pedoman bagi manusia, tapi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. jadi memang Al-Quran untuk semua manusia, tapi petunjuknya untuk siapa? Orang yang meyakini. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu yakin ada tapinya nggak? Saya percaya Pak, tapi ada nggak yang begitu? Halo? Ada nggak? Berarti dapat petunjuk nggak? Kalau pakai tapi, akan dapat petunjuk nggak? Tidak ada. Jadi memang Al-Quran untuk semua manusia, tapi petunjuknya bagi kaum yang meyakini. Hati-hati ini. Jadi kalau kaum meyakini itu ada tapinya nggak? Saya percaya Ustadz, tapi, nah itu biasanya siapa itu? Nah. Mau kapan tapinya hilang? Sekarang ya? Jangan kelamaan ya. Oh ada jamaah saya di Surabaya juga. Jelas ini? Jadi jangan coba-coba ragu-ragu terhadap Al-Quran. Karena ketika Bapak Ibu ragu-ragu, rugi Bapak Ibu. Kenapa? Ragu-ragu tetap masalah ada. Tidak ragu-ragu pun tetap masalah ada. Jadi yang benar, yakin atau ragu-ragu? Kalau yakin ada tapinya enggak? Nah, berarti ketika Ibu difitnah orang, harusnya diterima atau marah? Sudah. Nah, jelas Bapak Ibu ini? Ya, terlepas apapun ceritanya, kalau Bapak Ibu meyakini Al-Quran, harusnya seperti itu. Jelas? Baik, sekarang. Tapi kan Pak, nah yang begitu-begitu ya, sering ya. Kenapa manusia seperti itu? 18 ayat 54. Mari kita kupas. Kenapa manusia seperti itu? Ada ayatnya ternyata. 18 ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, betul nggak? Nah, ngeyel. Ya, kenapa masalah kita sulit selesai? Gara-gara apa? Nah, Ibu ngeyelnya berapa persen? Lah gimana? Ya, jadi bagaimana ceritanya kalau ibu yakin tapi masih banyak tapinya? Kalau yakin masih banyak itu-itunya, alasannya banyak. Jelas Bapak Ibu nih? Ya, jadi seharusnya kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, oh Al-Quran itu luar biasa. Bumi terbelah, orang mati dapat bicara. Berarti harusnya untuk menyelesaikan masalah hidup harusnya mudah. Tapi tinggal bagaimana caranya. Ternyata harus mendapatkan petunjuk. Sedangkan petunjuk bagi kaum yang meyakini, bukan bagi kaum yang banyak tapinya. Ngerti ini Bapak Ibu? Ngerti? Jadi kalau Bapak Ibu harusnya yakin, ada tapinya enggak? Hilangkan ya tapi ya. Jangan diganti, jadi barangkali sama aja, seandainya itu sama aja. Tapi barangkali kalau bisa seandainya itu sama saja ya. Jadi tidak ada kata tapi. Sesungguhnya manusia memang makhluk yang paling banyak membantah. Mengerti Bapak Ibu semua ini? Ya, kalau memang sudah mengerti, saya mau masuk. Bagaimana caranya bisa kita menjalani Al-Quran dengan benar. Tapi kata kuncinya, jangan banyak tapi. Jelas? Paham ya? Oke, kalau memang Bapak Ibu sudah jelas, mari kita kupas sekarang. Kenapa manusia banyak tapinya? Kenapa?
Pakai logika. Terus ada lagi? Ragu-ragu. Oke, sekarang saya kupas ya. Kenapa manusia banyak tapinya? Surat 12 ayat 53. Kenapa banyak tapinya di sini? Ya. Waduh. Ini berapa jam ini 5 botol ini? Oke, Ibu Bapak perhatikan ayatnya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Baik, di sini nafsu ada berapa? Ada 2 ya Pak ya. Satu mendorong kejahatan, satu yang diberi rahmat oleh Allah. Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh nafsunya yang mendorong kejahatan atau sudah diberi rahmat? Loh kok nggak jawab? Kan di sini tuh cuma ada 2 nih, meskipun ada 7 level ya. Cuma saya bilang di sini kan di surat 12 ayat 53, ternyata Nabi Yusuf bilang, aku tuh tidak akan lepas karena ada 2 nafsu dalam diriku. Satu yang mendorong pada kejahatan, satu yang diberi rahmat oleh Allah. Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh mendorong kejahatan atau sudah diberi rahmat? Loh bukan aja, Ibu Bapak sekarang posisinya di mana? Dua-duanya ya, nggak bisa mendorong kejahatan atau diberi rahmat. Kalau di sini diberi rahmat, di luar kejahatan. Ayo, ya paham Bapak Ibu ini? Ternyata selama ini kenapa kita sedih? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tidak mau menerima? Kenapa kita ngeyel? Karena nafsu kita masih mendorong pada kejahatan. Makanya hari ini dalam rangka bagaimana hidup bahagia yang nomor 3 ini, saya akan mengupas bagaimana supaya kita nafsu kita dirahmati oleh Allah. Ternyata itu pengalaman saya kemarin ketika anak yang paling kecil sakaratul maut seperti sudah menjadi mayat. Ya. Ketika ada jamaah saya hutangnya 1 triliun, 1 hari terselesaikan. Ketika ada yang sakit gumpalan di otak, 2 Pak sebesar biji kelereng, tiba-tiba selesai dengan begitu mudahnya. Ketika didorong menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jelas Bapak Ibu semua ini? Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi dijalani, dipraktekkan supaya hidup kita bahagia. Bapak Ibu sepakat nggak? Kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran, pasti hidupnya akan bahagia. Sepakat nggak? Kita buka surat 20 ayat 2. Betul tidak? Harusnya Al-Quran kalau Bapak Ibu jalani tidak susah. Ya, surat Toha ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran, hidupnya susah atau sulit? Bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu tidak bahagia, Bapak Ibu masih sulit, berarti Bapak Ibu belum menjalani Al-Quran. Teorinya banyak, metodenya banyak, tapi yang menjalani belum tentu. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi ada masalah, tidak ada masalah, harusnya bahagia atau tidak kalau kita memakai Al-Quran? Harusnya bahagia. Jadi harusnya bahagia itu mudah atau tidak kalau kita menjalani Al-Quran? Berarti kalau sulit, aneh tidak? Jangan jadi orang aneh ya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Karena ternyata Al-Quran itu jika benar-benar kita praktekkan akan menjadi mudah dan akan menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi jangan kelamaan sedih ya. Hidup cuma sekali, masa dibawa sedih terus Pak. Ya? Dan tidak bisa diulang masalahnya. Jelas Bapak Ibu? Baik, jelas ini? Nah, kalau memang jelas kita masuk, berarti yang pertama kali harus kita pahami adalah bagaimana kita mengenal pencipta kita atau mengenal Allah. Ya? Bapak Ibu setuju Tuhan kita adalah Allah? Setuju? Ada yang lain? Tidak ada ya? Baik. Bapak Ibu sudah kenal Allah? Oke, karena saya akan mulai dari sini ya. Bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan Al-Quran? Bagaimana caranya kita bisa mengabdi kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan namanya Allah? Betul ya?
Saya mau nanya, misalnya saya mau ngabdi kepada Bapak dan Ibu. Yang benar itu saya ngabdi dulu baru kenal, atau kenal dulu baru mengabdi? Kenal dulu, takutnya saya ngabdi ke Bapak Ibu, taunya ke orang lain. Kan kalau nggak kenal repot kan? Saya mau ngabdi ke Pak Agung, taunya tiba-tiba yang saya abdi Pak Agus, kan nggak nyambung itu. Nah, jelas ya? Jadi ternyata untuk mengabdi kepada Tuhan kita atau Allah itu kita harus perlu mengenal Allah. Berarti saya akan buat 6 langkah bagaimana cara mengenal Allah. Ya, siap? Ibu-ibu jawab saja ya, salah nggak apa-apa. Ya, kalau benar saya kasih door prize. Saya bawa ini. Ya, siap? Kita mulai. Berarti kalau kita ingin mengenal Allah, langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu awal diciptakannya alam semesta dan jagat raya ini. Setuju ya? Nah, saya tanya. Dulu waktu alam semesta ini belum diciptakan, itu kan Allah sendirian, Pak, yang maha awal dia ya. Nah, terus setelah itu Allah punya ide gagasan untuk menciptakan alam semesta jagat raya dan termasuk kita semua. Betul? Pertanyaan saya, tujuan Allah menciptakan alam semesta jagat raya dan kita semua itu tujuannya apa? Hah? Loh, itu manusia kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan alam semesta termasuk kita semua ini. Tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Nah, jadi tujuan Allah menciptakan alam semesta dan jagat raya ini supaya ciptaannya bisa mengenal Allah. Kalau Allah sendirian, siapa yang kenal? Paham Bapak Ibu? Nah, karena Allah menciptakan kita dan semua makhluknya itu supaya dikenal Allah, maka turunlah perintah ibadah. Surat 51 ayat 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Berarti pertanyaan saya, ibadah yang kita lakukan harus sampai mengenal Allah atau tidak? Harusnya sampai mengenal Allah. Berarti kalau kita masih pusing menghadapi masalah hidup, kenal Allah atau tidak? Belum. Nah, belum kenal ya. Jadi ternyata yang benar itu ibadah yang kita lakukan. Sholat, puasa, zakat, semua itu, naik haji itu harus sampai mengenal Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita dan alam semesta ini supaya dikenal oleh ciptaannya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Baik, berarti kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, berarti Bapak harus tahu, Bapak Ibu harus tahu langkah apa yang pertama kali kita harus lakukan supaya kita kenal Allah. Bingung semua ini? Langkah pertama supaya kita bisa mengenal Allah. Baik, nomor 1. Kita mulai ada 6 ya. Nomor 1, langkah pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Allah? Nomor 1, berarti harusnya yang pertama manusia itu punya tujuan hidup. Betul? Saya mau nanya, tujuan hidup Bapak Ibu apa? Bahagia dunia dan akhirat. Jadi yang pertama kita sepakat supaya kita bisa mengenal Allah, kita harus bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak bahagia mengenal Allah atau tidak? Tidak. Hati-hati ini. Ya. Jadi yang pertama, tujuan kita pertama adalah kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuannya utama. Jelas Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan kedua. Supaya kita bahagia, apa yang harus kita lakukan? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu SD kita sudah belajar, Bu. Ayo. Supaya kita bahagia, apa yang harus kita lakukan? Kan metodenya udah selesai, itu tahap pertama itu. Udah, jangan bahas lagi yang itu. Ini kita lanjutan loh, ya. Oke. Supaya kita bahagia mengenal Allah, apa yang harus kita lakukan? Berarti nomor 2, kita harus mengikuti tuntunan Allah. Jadi bisa nggak Bapak Ibu mengenal Allah, Bapak Ibu bahagia kalau tidak mengikuti tuntunan Allah, bisa nggak?
Tidak bisa. Jadi jangan coba-coba kalau Bapak Ibu ingin bahagia tidak mengikuti Al-Quran. Hati-hati ini. Ya. Jadi nomor 2, supaya kita bahagia, supaya kita bisa mengenal Allah, ternyata kita harus mengikuti tuntunannya. Karena Allah yang buat. Setuju nih Bapak Ibu? Baik, nomor 3. Menurut tuntunan Allah. Ya. Menurut tuntunan Allah. Orang bahagia itu apa? Menurut tuntunan Allah. Itu metode udah metode tahap pertama udah. Itu nanti saya. Ini lanjutan. Ayo. Ya, menjauhi larangannya. Ayo. Bingung ya? Baik. Jadi Bapak Ibu harus paham ini ya. Kalau tidak dikurikulumkan nanti Bapak Ibu bingung. Jadi supaya kita bahagia menurut tuntunan Allah, atau orang bahagia itu apa menurut tuntunan Allah? Kemarin lo itu loh. Orang bahagia itu menurut tuntunan Allah adalah orang yang di jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, pasti bahagia atau tidak? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Nah, jelas ini Bapak Ibu? Jadi menurut tuntunan Allah, orang bahagia itu adalah orang yang di jalan yang lurus. Sesuai surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti kalau Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Siapa yang sekarang masih belum bahagia? Hutang banyak, bahagia atau enggak? Ayo. Jelas Bapak Ibu? Penyakit masih dalam diri kita, bahagia atau tidak? Kalau kita di jalan yang lurus, meskipun penyakit masih ada, hutang masih banyak, kira-kira bahagia atau tidak? Kalau di jalan yang lurus. Nah, berarti sekarang ibu tuh pengen cari hutang lunas atau pengen cari di jalan yang lurus? Selama ini. Oh, jangan dua-duanya. Rumusnya, kalau ibu di jalan yang lurus, ibu pasti bahagia. Kan gitu kuncinya. Berarti meskipun masalah masih ada, hutang masih banyak, penyakit belum sembuh. Kalau kita di jalan yang lurus, kita bahagia atau tidak? Karena rumus dari Allah. Saya mau nanya, di situ di Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Bahagia itu proses atau hasil? Proses. Berarti meskipun hutang belum lunas, ibu harusnya tetap bahagia atau tidak? Nah, berarti kalau di pikiran ibu, di pikirannya, kalau hutang saya lunas saya bahagia, salah atau benar? Sudah berapa tahun jadi orang salah? Karena kebanyakan orang berpikir, kalau hutang saya lunas saya bahagia, kalau penyakit saya sembuh saya bahagia. Padahal hutang selesai akan masalah yang lain. Masalah penyakit selesai akan datang masalah yang lain. Kalau ibu tolak ukurnya selesai masalah itu bahagia, salah. Sudah berapa tahun begitu berpikirnya? Sudah berapa tahun jadi orang salah? Karena masalah selesai tidak selesai, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus pasti bahagia. Makanya Nabi Ayub ketika dikasih sakit senang-senang aja kan? Ayo. Jadi kalau Bapak Ibu mikirnya, kalau hutang saya lunas bahagia, salah atau benar? Sudah berapa tahun begitu? Makanya Bapak Ibu tidak lurus-lurus jalannya. Mentok sana mentok sini, pusing kan begitu kan? Jelas Bapak Ibu akhirnya tidak bersyukur ya Bu ya? Nah, kenapa hidupku begini begitu, update status, sudah rame kan? Nah itu yang terjadi. Jelas Bapak Ibu? Kenapa begitu? Karena manusia tidak diajarkan cara menjalani hidup. Ilmunya masih sekedar ilmu bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan ilmu bagaimana cara menjalani hidup untuk mengenal Allah. Makanya Bapak Ibu montang-manting terus akhirnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi salah atau tidak kalau penyakit saya sembuh bahagia, salah atau benar? Salah. Mau sembuh tidak sembuh, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus pasti bahagia. Jelas ini? Nah, ngeyelnya kurang ya?
Sudah, ikuti aja ya. Jadi nomor 3, ternyata orang di jalan yang lurus itu adalah orang yang bahagia. Jadi orang bahagia menurut tuntunan Allah adalah orang yang di jalan yang lurus. Nah sekarang saya mau kupas lebih dalam. 3.1. Jalan yang lurus itu apa? Ayo. Ya itu jangan disambung, itu iya apa maksudnya? Oke, saya kupas ya 3.1 ya, bukan 4 ya, 3.1. Jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan yang kuberi anugerah nikmat loh, itu udah loh. Hah? Yang baru itu jalan. Ayo, jalan yang lurus itu apa? Ya itu kan lanjutannya Bu, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang kuberi anugerah. Itu maksudnya. Nah sekarang saya mau kupas 3.1 ya, belum keempat ya, kan ada 6 nih 3.1. Jalan yang lurus itu apa? Wah. Balik ya, jalan yang lurus itu apa? 3.1, jalan yang sesuai dengan keinginan Allah. Ya kan? Kalau tidak sesuai berarti tidak lurus. Jelas ini? Baik, saya mau nanya, keinginan Allah itu apa? Ya, salah satunya. Ayo, keinginan Allah itu apa? Surat 2 ayat 30. Pakai ayat aja lah, biar jangan mereka-reka ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Saya mau nanya, keinginan Allah apa pada kita? Menjadi khalifatullah. Saya mau nanya Bapak Ibu, khalifah itu apa? Khalifatullah itu? Pemimpin, ya. Baik, saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam menjalani hidup, itu tuh sudah memimpin masalah atau masih dipimpin masalah? Berarti sesuai nggak dengan keinginan Allah? Mau kapan memimpin masalah? Mau kapan memimpin masalah? Bagaimana caranya? Jangan dibulak-balik, udah. Loh, saya ulang ya. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin di jalan yang lurus, berarti kita harus mengikuti keinginan Allah. Ternyata Allah menginginkan. Salah satu keinginan Allah, 2:30 dan 51 ayat 56, itu yang umum ya. Menurut surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menginginkan kita menjadi khalifatullah atau pemimpin di dalam menjalani kehidupan. Betul? Hal yang paling sederhananya adalah Bapak Ibu tuh ketika ada masalah, Bapak Ibu tuh memimpin masalah atau masih dipimpin masalah. Contoh dipimpin masalah tuh gini Pak, Bu. Bapak Ibu lagi pusing, lagi diam, tiba-tiba ada debt collector pusing. Lagi bingung-bingung, tiba-tiba sakit ke dokter, bingung biayanya dari mana. Lagi diam-diam, tiba-tiba suami nggak pulang-pulang. Lagi diam-diam, tiba-tiba anak sakit, pusing terus melayani masalah. Kalau Bapak Ibu masih seperti itu, Bapak Ibu berarti masih dipimpin masalah. Sekarang Bapak Ibu saya nanya, Bapak Ibu tuh masih begitu atau sudah tidak begitu? Masih begitu? Masih begitu Bapak dan Ibu? Nah, kapan Bapak Ibu mau memimpin masalah? Bagaimana caranya? Nah, berarti hal yang pertama harus Bapak Ibu pahami, minimal masalah itu bukan menjadi masalah, harusnya begitu. Tapi sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu masalah itu masih menjadi masalah enggak? Masih. Kalau masih kira-kira memimpin atau dipimpin? Dipimpin. Ini Bapak Ibu sudah dewasa semua kan? Harusnya umur 40 itu sudah memimpin masalah Pak. Harusnya Pak. Masalah itu harusnya bukan masalah. Bagaimana caranya? 3.2. Mari kita kupas. Bagaimana caranya kita memimpin masalah?
Ya. Satu, berarti masalah itu harus bukan menjadi masalah untuk kita. Kan begitu ya? Baik, saya mau nanya. Di ruangan ini semua yang hadir, pernah tidak minta masalah kepada Allah? Tidak? Baik. Pernah minta masalah kepada Allah? Tidak ada semua? Oh, amnesia. Ya. Bapak Ibu waktu duduk di antara dua sujud, Bapak Ibu minta warfani. Apa itu warfani? Angkatlah derajat saya. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus ngasih apa? Jadi yang minta masalah selama ini siapa? 17 kali Bapak Ibu minta masalah kepada Allah. Terus Bapak Ibu bilang nggak minta. Halo? Loh Bapak Ibu kan angkatlah derajat saya. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus ngasih apa? Nah, berarti benar nggak Allah tuh kalau ngasih masalah banyak kepada kita? Berarti selama ini doa kita dikabulkan atau tidak? Namanya doa dikabulkan harusnya seneng atau pusing ketika diberi masalah? Nah terus kalau masalahnya di mana? Loh, lah kan Bapak Ibu yang minta kan? Loh Bapak Ibu minta loh 17 kali sehari semalam, ya Allah angkatlah derajat saya. Oh kamu ingin diangkat derajatnya, maka Allah beri yang namanya masalah. Loh baru sadar? Oh kalau nggak pakai masalah ingin langsung diangkat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin naik kelas nggak mau ujian begitu? Nah, ternyata kita dipimpin masalah itu karena kita tidak menyadari, Pak, bahwa ternyata masalah itu kita yang minta. Nggak sadar kan Bapak Ibu ya? Inginnya Bapak Ibu tuh kenyang tapi nggak mau makan. Ya, inginnya jago berenang tapi tidak mau basah. Siapa dia? Saya. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Akhirnya selama ini Bapak Ibu selalu dipimpin masalah. Karena Bapak Ibu tidak menyadari ternyata memang masalah itu kita yang minta. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Oke, yang kedua. Kenapa kita selalu dipimpin masalah? Ya, contoh sederhana. Misalnya lantai ini bersih ya, Bapak Ibu lantai ini bersih. Bersih sekali. Terus ibu-ibu sudah bersih-bersih di sini. Tiba-tiba dari luar sana ada orang yang lempar kotoran di sini. Saya mau nanya, reaksi umum apa? Marah ya? Baik. Pertanyaan kedua, kenapa Bapak Ibu marah? Kenapa? Kotor gitu kan? Capek. Oke. Bapak Ibu, saya akan jawab, silakan Bapak Ibu bantah ya. Kalau salah, kalau memang jawaban saya salah, saya kasih door prize. Tadi nggak ada yang jawab, ya. Kenapa lantai bersih ketika ada orang di luar sana melempar kotoran? Kenapa Bapak Ibu marah? Jawabannya Bapak Ibu pengen tahu? Jawabannya cuma satu. Karena Bapak Ibu tidak merasa butuh. Coba kalau lempar uang, marah nggak? Kenapa lempar kotoran marah, lempar uang tidak marah? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak merasa butuh. Kenapa kita selama ini masalah itu menjadi masalah? Karena tidak merasa butuh masalah. Metode apapun, teori apapun, kalau pola berpikir Bapak Ibu tidak dirubah untuk jadi butuh masalah, tetap akan menjadi teori saja. Akhirnya teorinya tahu ketika dapat masalah, pusing-pusing benar. Karena dasar di kepalanya, dasar di pikirannya Bapak Ibu tidak merasa butuh masalah. Saya mau nanya, yang di ruangan ini butuh masalah atau tidak selama ini? Kenyataannya enggak kan? Akhirnya teori apapun hanya akan menjadi teori. Karena dasar berpikirnya dari awal Bapak Ibu memang tidak merasa butuh masalah. Itu masalahnya. Jelas Bapak Ibu nih? Pertanyaan saya, Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu tujuannya apa kemarin itu? Meningkatkan derajat keimanan. Benar nggak? Bapak Ibu tuh ingin ditingkatkan derajatnya atau diturunkan? Kalau ingin ditingkatkan berarti masalah itu ditunggu-tunggu atau dihindari. Namanya ditunggu-tunggu masalah datang, senang atau pusing? Ngomongnya apa?
Berarti ketika suami marah-marah ngomongnya apa? Istri cerewet ngomongnya apa? Oh, udah ngomong. Loh, yang menjadi masalah ibu selalu dipimpin masalah itu karena ibu tidak merasa butuh masalah. Padahal kalau Bapak Ibu tadi renungkan, kita yang minta masalah. Yang kedua, kita ingin ditingkatkan derajatnya. Yang ketiga, suka tidak suka, mau terima tidak terima, Allah akan selalu memberikan masalah. Jadi ketika Allah memberi masalah itu harusnya ditolak atau diterima? Ada pilihan nggak? Emang nggak ada. Terus kenapa nolak-nolak masalah? Percuma kan? Karena ketika Allah memberikan masalah itu tidak ada pilihan kecuali Bapak Ibu harus menerima. Kenapa harus menerima? Karena kita ngaku hambanya Allah. Ada nggak selama ini yang namanya hamba ngeyel? Halo? Ada nggak selama ini yang namanya hamba ngeyel? Ada nggak? Siapa? Nah, kami. Berarti harusnya gelar ibu tuh hamba atau on the way hamba Allah. Nah, jadi sumbangan dirubah ya, bukan 100.000 hamba Allah, on the way hamba Allah. Karena Bapak Ibu masih dikasih masalah nggak mau menerima. Oh, udah diterima, alhamdulillah. Sekarang ya, nanti di luar terima juga ya. Oh, alhamdulillah. Jelas Bapak Ibu ini, kenapa kita jadi sulit memimpin masalah? Karena tidak menyadari bahwa kita tuh harusnya membutuhkan masalah. Ini masalahnya. Kalau ibu sampai selalu berpikir di sini tidak mau punya masalah, jangan berharap ibu bisa memimpin masalah. Nggak bisa. Ngerti ini Bapak Ibu? Dan jangan berharap Bapak Ibu akan mengenal Allah. Karena Allah berkomunikasi itu berdasarkan menggunakan yang namanya sarana kalam atau masalah. Nanti ada kajiannya siang. Saya kupas. Allah tuh komunikasi dengan kita itu dengan sarana kejadian Bapak Ibu. Dengan sarana masalah yang kita hadapi sehari-hari. Cuman karena Bapak Ibu selama ini nggak mengenal Allah, akhirnya nggak nyambung. Seakan-akan Allah itu buat masalah untuk membuat kita menderita. Itu salah. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah, pasti hidupnya tidak akan menderita. Karena dia tahu masalah itu memang kita butuhkan dan memang ini wujud ketaatan kita kepada Allah. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu diberi masalah itu berterima kasih atau pusing. Kenapa harusnya berterima kasih? Karena memang untuk kebaikan kita. Masalah itu untuk meningkatkan derajat kita, kan begitu kan? Yang kedua, masalah itu sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah. Nanti saya jelaskan. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi 3.3-nya ternyata masalah itu harus kita butuhkan. Memang kita butuhkan. Untuk apa? Pertama meningkatkan derajat keimanan kita. Yang kedua memang kita yang minta. Atau yang 8 itu mau di skip saja warfaninya. Jangan ya. Iya, berarti kita harus sadari betul, oh ya Allah memang saya yang minta masalah. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu di pikirannya tidak mau punya masalah. Hati-hati. Berarti Bapak Ibu bertolak belakang dengan sholat yang dilakukan sehari 5 kali. Paham Bu? Pada diem ini? Paham? Ya. Jadi untuk ke arah butuh masalah, berarti level yang pertama kita harus bisa menerima masalah. Saya mau nanya ulang, kenapa kita harus menerima? Tidak ada pilihan. Kenapa tidak ada pilihan? Surat 3 ayat 83. Tidak ada pilihan. Jangan coba-coba nggak nolak masalah ya. 3 ayat 83. Surat Ali Imran. Tidak ada pilihan Bu. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan yang di bumi. Baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Bapak Ibu paham? Ibu mau terima, mau tidak terima, mau ngeyel, mau tidak mengeyel, Allah akan paksa ibu harus menerima.
Tinggal pertanyaannya, ibu mau menerima di depan atau dipaksa belakangan? Ayo. Biasanya yang mana? Ya. Kalau dipaksa tuh sakitnya Pak? Sakit, makanya frustasi, bunuh diri, menderita tuh gara-gara tidak mau menerima masalah atau ujian. Padahal suka tidak suka, apa yang di langit dan di bumi semua harus berserah diri kepada Allah. Pertanyaan saya sederhana, supaya kita bisa mudah menerima masalah, apa yang harus kita lakukan? Halo? Istighfar. Gini, biar saya jelaskan ya, biar jangan teori ya Bu ya. Gini, misalnya saya buka keran air, airnya nggak nyala. Yang saya kucek-kucek kerannya atau saya cek torennya? Kenapa harus cek torennya? Karena sumber air itu di dalam torennya. Jelas Bapak Ibu? Oke, saya mau nanya, kejadian di dunia ini bisa terjadi. Itu tuh karena tiba-tiba kejadiannya atau ada sumbernya? Sumbernya siapa? Kira-kira kalau Allah yang mengizinkan, sempurna atau ada kesalahan? Oke, kita buka surat 3, surat 36 ayat 83, surat Yasin. Benar nggak? Ya. 3 ayat 83, 36 ayat 83. 36 surat Yasin ayat 83. Saya mudah menerima masalah. Ini kata kuncinya. Ya, Ibu sering baca tuh kan tiap hari Jumat ya? 83 yang terakhir. Pelan-pelan ya Pak ya. Maka Maha Suci Allah yang Maha Suci Allah. Berarti Allah punya niat yang jelek atau tidak? Berarti kejadian semua di muka bumi ini pasti baik atau tidak? Maha Suci Pak. Tidak ada niatan Allah membuat kita menderita, tidak ada niatan Allah membuat kita sakit atau apapun, tidak ada. Terus lanjut Pak. yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Yang di tangannya kekuasaan terhadap segala sesuatu. Berarti Allah mengizinkan ibu difitnah, Allah mengizinkan ibu hutang, Allah mengizinkan bapak ibu kena penyakit. Itu dari niat Allah yang suci atau tidak? Berarti niatnya baik tidak? Di tangannya segala sesuatu. Berarti selesai tidak selesai, mau sembuh atau tidak sembuh, itu tergantung dari Allah. Jelas ini bapak ibu? Allah yang maha suci memutuskan suatu kejadian apapun. Harusnya yang benar ibu terima atau tidak? Kalau tidak diterima itu wajar atau kurang ajar? Sudah berapa tahun bapak ibu kurang ajar? Lanjut lagi. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan kepadanya lah semua kejadian apapun akan dikembalikan. Jadi kalau bapak ibu tahu ini yang mengizinkan, ini sumbernya yang maha suci. Dan semua di tangannya adalah kekuasaan. Ibu sakit, ibu difitnah orang, ibu musibah apapun, itu tergantung dari yang maha suci. Kalau ibu tahu sumbernya Allah, harusnya yang benar diterima atau tidak diterima. Jadi ketika kita punya masalah, yang kita lihat itu kejadian atau sumbernya. Siapa yang mengizinkan? Boleh marah-marah? Kenapa masih marah-marah? Kurang ajar. Ibu sudah berapa tahun kurang ajar sama Allah? Jadi bapak ibu kalau ingin mudah menerima masalah hidup, jangan dilihat kejadiannya, tapi sumbernya siapa? Oh Allah, ya sudah. Kalau sudah bicara Allah yang mengizinkan semua kejadian, harusnya kita yang sebagai hamba, yang wajar itu membantah atau menerima. Karena Allah tahu, makanya Allah bilang, sudah diulang-ulang perumpamaan, tapi manusia makhluk yang paling banyak ngeyel. Kenapa banyak ngeyel? Nafsunya belum dirahmati. Ini. Jadi supaya kita bisa mudah menerima masalah, supaya satu langkah kita bisa mengenal Allah, ternyata kita harus fokus pada sumbernya yang mengizinkan, bukan pada kejadian yang kita hadapi dengan mata kasat sehari-hari. Ngerti Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu kalau ada kejadian melihat sumbernya atau melihat kejadiannya, salah atau benar? Kenapa dilakukan terus? Nggak tahu. Jelas, ibu-ibu ini semua? Mungkin enggak Allah membuat kita menderita? Yakin? Mungkin enggak Allah membuat kita menderita?
Kok Bapak Ibu tahu dari mana? Surat 4 ayat 40. Nah, kalau sudah yakin ya sudah, nggak usah banyak nanya, terima aja kan? Iya. Sesungguhnya itu apa sesungguhnya? Allah bersumpah. Terus? Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji zarah. Nah, jadi ada nggak niatan Allah sekecil atom pun atau zarah untuk menganiaya kita? Ada nggak untuk membuat kita menderita? Masih banyak nggak orang yang merasa menderita? Berarti salahnya Allah atau salahnya sendiri? Ya sudah, salah sendiri. Kalau Bapak Ibu menjalani hidup masih menderita, salah sendiri. Berarti Bapak Ibu tidak yakin dengan sumbernya Maha Suci Allah yang segala di tangannya kekuasaan dan semua kembali kepadanya. Surat Yasin ayat 83. Jelas Bapak Ibu? Jadi sebenarnya masalah itu untuk menguji masalahnya atau keyakinan kita. Jadi yang terpenting itu yakinnya atau masalahnya? Ya sudah. Paham Bapak Ibu ini? Ya. Jadi kata kunci yang pertama, seberat apapun masalah kita, enggak mungkin Allah membuat kita menderita. Biar apa? Biar Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Allah, yaitu memimpin masalah. Artinya ketika, saya mau nanya ya, berarti ketika Ibu sudah menerima masalah itu jadi masalah atau tidak kalau begitu? Jadi Allah memberikan masalah kepada kita, itu supaya kita bisa menyelesaikan masalah atau supaya kita bisa menerima? Saya ulang, Allah memberikan masalah kepada kita supaya kita bisa menyelesaikan masalah atau supaya kita bisa menerima? Selama ini gimana? Nah, nggak nyambung kan? Saya mau nanya, kalau Ibu sudah menerima, jadi masalah nggak? Nah sudah, memang begitu. Nah, kan? Suami galak masalah nggak secara umum? Secara umum. Secara umum suami galak masalah nggak? Kalau bisa menerima, jadi orang masalah itu kenapa? Karena tidak bisa menerima. Banyak nggak ingin masalah tapi tidak mau menerima? Banyak nggak? Siapa? Jadi supaya mudah menerima, Bapak Ibu lihat sumbernya, jangan lihat masalahnya. Kalau lihat masalahnya capek Bu, capek. Kalau Bapak Ibu lihat masalahnya warna-warni, ada hutang, ada penyakit, ada fitnah, ada dizolimi, ada dihianati, macam-macam masalah itu. Tapi satu kata kuncinya yang Allah inginkan kepada kita, ternyata Allah cuma menginginkan supaya kita bisa menerima, bukan untuk bagaimana masalah itu selesai. Kenapa? Kok Bapak Ibu tidak usah memikirkan masalah itu selesai atau tidak selesai, kenapa? Tuh, kok pada pinter itu. Lah terus kenapa pusing kalau gitu? Karena kalau Bapak Ibu bisa menerima, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar sesuai dengan di surat 65 ayat 2. Barang siapa Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Yang paling bawahnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menerima, kalau Bapak Ibu bisa taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh fokusnya di masalahnya atau di ketaatannya menerima. Jadi harusnya fokusnya bagaimana menerima masalah atau bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, sudah begitu? Belum. Akan ya? Baik, nggak apa-apa. Pokoknya alasan apapun yang penting praktek aja nanti. Jelas Bapak Ibu? Jadi kesalahan kita itu ketika kita diberi masalah, kita fokusnya bagaimana menyelesaikan masalah. Padahal Allah ngasih masalah itu hanya sekedar ingin menguji kita tuh bisa menerima atau tidak. Cuman karena manusia itu otaknya terlalu kreatif. Ya. Yang bukan urusannya dipikirin lah. Kan saya mau nanya, jalan keluar itu urusan siapa? Sekarang Bapak Ibu kalau punya masalah mikirin apa? Ngapain mikirin yang bukan urusan kita? Kan itu Pak masalahnya Pak.
Padahal Allah menginginkan kita kalau punya masalah tuh bertakwanya atau jalan keluarnya. Terus kenapa mikirin jalan keluar? Bapak Ibu sama Allah tuh hebat mana sih? Nah, kenapa ngikutin urusan Allah? Jelas Bapak Ibu ini? Kalau memang kata Allah kamu tuh pokoknya bertakwa ya, kamu taat kepadaku ya, maka Allah memberikan jalan keluar. Berarti kalau masalah Bapak Ibu sekarang belum dapat jalan keluar, pasti Bapak Ibu belum bertakwa. Jelas Bapak Ibu ini semua? Jadi kenapa kita sulit memimpin masalah? Yang pertama kita tidak menyadari masalah itu memang kita yang minta. Yang kedua kita tidak menyadari bahwa ternyata masalah itu untuk meningkatkan derajat kita. Yang ketiga kita fokus terhadap masalahnya. Bukan ketaatan di dalam menerima masalah. Di situ masalahnya. Karena harusnya ketika Bapak Ibu bisa menerima, harusnya masalah itu tidak menjadi masalah. Sehingga Bapak Ibu menjalani masalah itu ya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dibimbing Allah. Setelah Bapak Ibu menerima, Bapak Ibu termasuk orang yang sabar. Sedangkan janji Allah kepada orang yang sabar apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu menjalani masalah itu ya tenang saja. Sisanya begitu. Ngerti ini Bapak Ibu? Ya. Jadi selama ini Bapak Ibu salah fokus. Fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan fokusnya bagaimana secepatnya saya bisa menerima masalah. Kan Bapak Ibu ngaku hambanya Allah kan? Kalau ngaku hambanya Allah itu harusnya secepatnya bisa menerima masalah apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi kan Pak nggak enak. Yang namanya masalah itu memang nggak enak. Ya kan? Kalau enak namanya bukan masalah Bu. Hiburan tuh. Ngerti ini Bapak Ibu? Nah, Ibu aja bisa jawab kok masih pusing berarti. Masalah tuh enak atau tidak namanya masalah? Pasti tidak enak. Kalau enak, hiburan. Nah, pada ketawa semua kan aneh memang kita itu. Hidup sudah lama tapi masih pusing. Benar gak ini? Ya. Jadi 3.3 apa ternyata? Ternyata kita salah fokus, gagal fokus. Ya, kita gagal fokus ya. Harusnya kita fokus ke menerimanya. Ini fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Jelas Bapak dan Ibu? Oke, nomor 4. Setelah Bapak Ibu paham teorinya, setelah Bapak Ibu bagaimana cara menerima masalah, bagaimana cara memimpin masalah. Nomor 4 apa? Nomor 4? Yang terpenting, nomor 4, setelah kita paham ini, praktek. Ibu tahu teori, oh kalau buat telur dadar tuh harus pakai dikocok, di apa. Kalau nggak praktek bisa nggak buat telurnya. Jadi setelah Bapak Ibu tahu ilmunya berarti prakteknya dengan apa? Masalah. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang banyak balik otaknya nih. Jelas Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu butuh nggak masalah? Untuk apa? Praktek. Ngapain belajar ilmu agama kalau tidak mau praktek? Benar ini. Kenapa? Kok Bapak Ibu harus praktek? Kenapa tidak boleh teori saja? 61 ayat 2 dan 3. Ada ayatnya. 61 ayat 2 dan 3. Kenapa harus praktek? Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Terus? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Tuh, ayo siapa? Teorinya sih oke, iya. Tapi ketika dikasih masalah pusing. Sesuai nggak? Allah senang atau benci? Hati-hati ini. Makanya kalau ibu belajar teori, belajar ilmu, tanya bagaimana cara mempraktekannya. Bukan teorinya saja. Hati-hati ini. Allah benci orang-orang yang hanya tahu teori. Ibu ingin meningkat derajatnya? Berarti butuh apa? Berarti harusnya dikasih masalah itu senang atau pusing? Kalau pusing itu praktek atau tidak? Allah benci orang-orang yang tidak praktek.
biarin, saya takut-takutin dulu, nanti akhir saya minta maaf. Nah, iya kan? Daripada merasa oke, taunya masalah. Ayo. Ngerti ini Bapak Ibu? Kenapa kita harus praktek? Ternyata Allah benci orang-orang yang tidak praktek, cuman ngomong doang. Ya masalah itu kita butuhkan, giliran suaminya pergi nangis. Gimana itu? Ayo. Siapa yang jarang praktek? Jadi ibu tuh pengennya yang hiburan-hiburan gitu ya Bu ya? Nggak mau yang masalah ya? Lah kan masalah real ini. Ya, kemarin saya praktek tuh. Anak saya waktu sakaratul maut praktek itu saya. Alhamdulillah. Dan saya dapat ilmu yang luar biasa nanti. Nanti siang biar ibu nggak pulang. Saya sengaja. Saya simpan siang. 1 triliun selesai. Saya simpan siang. Pokoknya siang semua yang mantep-mantepnya siang. Ini pembukaan aja dulu. Iya dong. Biar ibu nggak pulang. Kalau pulang rugi ibu. Ya. Ini kita break berjam berapa Pak Agus? 11.30 atau 12? 11.30 ya? Oh ya di sini kan beda sama Jakarta ya. Baik. Jadi nomor 4 apa? Setelah kita tahu teorinya, praktek. Nggak usah yang gede-gede Bu, prakteknya hal yang biasa saja. Contoh, anak mecahkan piring. Kenapa harus alhamdulillah? Dari sumber yang maha suci. Karena itu izin Allah, meskipun itu piring dari luar negeri, mahal. Tapi karena Allah mengizinkan, ibu terima atau marah? Terima. Terima tuh ngomongnya gimana dalam hati? Jangan depan anaknya ya. Tetap anaknya dinasehatin tetap. Jangan jangan. Dalam hati saja alhamdulillah. Anaknya tetap, nak kamu jangan begitu tetap ya. Tapi hati ibu sudah mana? Kenapa harus menerima? Marah tidak marah, piring tetap pecah. Ngapain pusing dengan yang kejadian? Loh, iya kan? Loh, ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau sudah kejadian nggak usah dirunut. Toh ibu marah tidak marah itu kejadian piring sudah pecah mau apa? Jelas Bapak Ibu? Yang terpenting itu ibu bisa menerima atau tidak dengan kejadian piring pecah. Paham ibu-ibu? Nah, jadi yang pertama kali bukan piring pecahnya, tapi menerima karena sumbernya dari Allah atau atas izin Allah. Paham? Nah, jadi nggak usah pusing ya. Jadi kalau ingin cepat supaya bisa diterima, fokus pada sumber siapa yang mengizinkan permasalahan itu. Bukan kejadiannya, bukan anak miring pecahnya, tapi karena sudah atas izin Allah. Jelas Bu? Oke, suami pusing, marah-marah. Apa yang ibu lakukan? Jangan depan suaminya ya, ngomongnya dalam hati ya. Nah, awas, jemaah saya salah, alhamdulillah. Suaminya marah. Jangan, dalam hati maksudnya menerima. Kenapa harus menerima? Diterima tidak diterima, karakter suami tetap begitu. Ngerti ini? Tapi kalau ibu menerima, ada kesempatan Allah akan membolak-balikan hatinya, pasti berubah suaminya. Itu otomatis Bu. Jadi kalau ibu sudah sabar, suaminya pasti berubah. Jelas ini? Akhlaknya, kalau suaminya tetap itu. Iya dong. Akhlaknya, bukan suaminya yang berubah, akhlaknya. Bukan ganti itu, pertahankan kok ganti. Jelas Pak? Istri cerewet apa Pak ngomongnya? Alhamdulillah. Ketika ibu bapak bisa melakukan itu, Allah merubah hati suami dan istrinya pasti berubah. Akhirnya udah masalah selesai. Begitu cepatnya masalah selesai kalau ibu bisa menerima. Benar. Ya, karena pengalaman kita sudah berkeliling ternyata fokusnya di situ. Jadi hutang, penyakit apapun itu cepat ketika kita sudah menerima. Karena menerima itu adalah langkah awal Allah menolong kita. Contoh ya, kemarin saya jelas ujian itu apa ujian itu? Ujian hidup itu apa Pak? Ujian Pak? Iya masalah, sinonim itu. Ujian. Iya cobaan, iya fungsinya meningkatkan derajat. Ujian titik 2 adalah. Nah ujian itu apa? 1 soal ujian, 2 yang mengerjakan, 3 yang hasil ujian. Kan begitu kan ujian kan? Bapak Ibu waktu SMP, SMA kan begitu kan? Kalau mau ujian berarti harus ada apa? Bisa nggak? Soalnya nggak diterima tapi lulus, bisa nggak?
Jadi kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, soalnya apa yang pertama? Diterima. Banyak nggak orang ingin lulus ujian tapi nggak mau nerima soal? Banyak nggak? Siapa? Nah, lucu kan? Yang namanya ujian itu satu soal ujian. Berarti kalau ibu ingin lulus, yang pertama kali ibu harus terima adalah terima soalnya. Kebanyakan orang ingin lulus ujian tapi nggak mau nerima soal. Contoh, suami centil. Kalau ibu ingin lulus, ingin suaminya berubah, berarti apa yang dilakukan? Terima, ngomongnya apa? Alham, suami saya centil. Loh kan kalau ibu nerima soal nanti dikerjakan tetap akan cepat selesai. Jelas ibu-ibu ini? Jadi kebanyakan orang tuh aneh bu, ingin lulus ujian, tapi tidak mau nerima soal. Begitu kan? Iya, kelihatan kalau ibu masih dipimpin masalah soalnya. Jelas Bapak Ibu ini? Nah jadi sekarang yang ibu fokuskan bukan pada penyelesaian masalah ya, tapi fokuskan secepatnya saya harus bisa menerima masalah tersebut. Karena itu namanya soal ujian. Ngerti ini Bapak Ibu? Ya? Paham? Baik, sekarang setelah praktek nomor 5 apa? Setelah praktek apa? Evaluasi. Makanya saya tiap bulan atau 2 bulan sekali ke sini mengevaluasi Bapak Ibu semua. Ya, kan nanti setelah praktek Ibu akan ada kesulitan kan? Sulitnya di mana? Nanti evaluasi. Jadi nanti tahun depan kita akan mulai evaluasi Pak Gus. Jadi bukan ceramah satu arah, tapi nanti akan saya kupas yang sudah punya masalah tapi belum selesai kenapa? Padahal sudah praktek misalnya. Sabarnya seperti apa, sholatnya seperti apa, itu evaluasi. Ya. Jangan-jangan ibu merasa sudah sabar tapi kenyataannya nggak selesai-selesai. Kan banyak yang begitu. Jadi yang nomor 5 itu yang terpenting adalah setelah praktek adalah evaluasi. Ibu sampai mana? Ya, harus sampai pada titik belajar agama itu harus mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah insya Allah tidak akan pusing harusnya. Karena sudah tahu sama tahu. Allah yang mengizinkan mau apa saya terima. Begitu harusnya. Ya, jadi nomor 5 apa? Evaluasi. Harus ada perbaikan. Ya. Dari ibu dulu pusing menjadi tidak pusing, cerewet menjadi baik, kan gitu kan? Ya. Jadi ada perbaikan gak nih ibu-ibu yang dulu pusing jadi tenang? Nah, ada ya. Nah, itu maksudnya evaluasi itu seperti itu. Karena ibu harus mengenal pemahaman hidup itu bagaimana, ya. Yang dulu panik jadi tenang gitu ya. Yang dulu cerewet jadi sekarang agak diam gitu. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Dan tolak ukurnya pasangan masing-masing, Pak. Makanya kalau di sini suami istri cepat itu evaluasinya, ya. Misalnya si istrinya cerita, Pak suami saya galak gini, masalah atau bukan? Saya ulang. Suami galak itu masalah atau bukan? Kenapa bukan masalah? Sarana latihan sabar. Ibu ingin sabar kan? Kalau ingin sabar itu berarti perlu suami galak atau yang tenang? Kalau ingin latihan yang galak, maka berbahagialah bagi istri yang masih suaminya galak. Tuh. Suami itu kalau istri cerewet itu masalah atau bukan, Pak? Kenapa bukan? Sarana latihan sabar. Semakin cerewet istri Bapak, berarti Bapak pahalanya semakin tanpa batas. Kalau yang sudah selesai sudah nggak usah dioper. Ya jelas Bapak Ibu ini. Jadi ternyata yang terpenting itu setelah evaluasi itu kita kan tahu kesulitannya di mana. Kan begitu ya. Saya kasih tahu Pak, nggak usah cari masalah yang terlalu besar lah, yang simpel-simpel aja. Misalnya contoh ya, apa sih yang membuat ibu tidak sabar? Apalah misalnya, macet misalnya. Ya itu aja olah dulu sampai macet itu tidak jadi masalah, gitu loh Bu. Misalnya ibu keluar kerja nih tiap hari macet, kan kesel ngeluh ya. Padahal ngeluh pun tetap macet juga, kan begitu ya. Harusnya macet itu menjadi masalah atau sarana latihan sabar. Kalau ibu ingin latihan sabar dengan sarana macet, berarti sekarang ibu senangnya macet atau tidak macet? Sudah. Loh kan mau latihan. Itu loh Pak, jadi nggak usah tinggi-tinggi dulu ya, cari masalah yang sehari-hari ada dulu. Supaya merubah kita ya. Jadi ilmunya nggak usah tinggi-tinggi, cari masalah yang sehari-hari dihadapi. Ibu biasanya kalau sparring partner siapa? Anak. Udah anak aja dulu. Sampai pada titik anak nakal pun sudah tidak jadi
masalah. Itu maksudnya peningkatan derajat supaya nafsu yang dirahmati itu. Jangan bertahun-tahun sparring partner anak terus. Kawin perak sparring partner suami itu 25 tahun masa sparring partner terus. Berarti ada yang salah dalam menanggapinya. Jelas ya Ibu ini? Jadi yang kelima evaluasi. Oke? Sekarang yang terakhir yang keenam. Yang keenam apa? Dari khawatir menjadi tenang. Dari tidak sabar menjadi sabar. Dari tidak ikhlas menjadi ikhlas. Apa namanya perubahan itu? Hijrah. Bukan hijab ya. Hijrah. Dari Bapak Ibu yang marah-marah menjadi sabar. Dari Bapak Ibu yang khawatir menjadi tenang. Dari Bapak Ibu yang misalnya selalu panik menjadi tenang. Itu namanya hijrah. Hijrah itu jasmani atau ruhani? Jasmani dan ruhani. Tapi yang terpenting yang mana? Ruhaninya. Jelas Bapak Ibu? Kenapa ruhaninya? Rasul diturunkan ke muka bumi ini hanya satu tujuannya, yaitu apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi yang kita lihat itu jasmaninya atau ruhaninya awalnya? Ruhani. Ada yang curhat kepada saya, Pak dia kan haji, dia kan kok nipu saya. Begitu. Padahal yang kita lihat harusnya ruhaninya. Namanya hijrah. Bapak Ibu tahu nggak hadiah hijrah dari Allah? 4 ayat 100. Kita buka. 4 ayat 100. Ya, Ibu harus hijrah ya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Tempat hijrah yang luas. Terus? Dan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Terus? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sesungguhnya telah tetap pahala Allah di sisi Allah. Allah kasih rezeki yang banyak, tempat yang luas, dan jika kematian menimpanya, Allah tetapkan pahalanya. Jadi masuk surga nggak? Misalnya contoh, Ibu selama ini kalau ada debt collector lari. Tapi karena ibu ingin hijrah menghadapi karena izin Allah, ibu hadapi. Baik debt collector. Ketika datang ibu hadapi. Tiba-tiba debt collectornya kesel, nusuk ibu, ibu meninggal. Masuk surga nggak? Berarti pengen nggak masuk surga cepat? Loh, kan biasanya ibu lari nih kalau ditagih hutang. Ya, karena ibu ingin hijrah menghadapi masalah karena yang dilihat Allahnya, baik ya Allah, saya hadapi karena saya ingin hijrah. Akhirnya yang tadinya lari, sekarang ibu hadapi. Hadapi, pokoknya mau dibunuh mau apa, saya mau hijrah. Tiba-tiba debt collectornya kesel, kalap, nusuk, ibu meninggal. Masuk surga nggak? Nah, pengen masuk surga cepat? Begitu caranya. Oh iya kan ini maksudnya ekstrimnya ini kan janji Allah. Barang siapa berhijrah kepada Allah lalu kematian menjemputnya, maka Allah cukupkan pahala di sisinya. Bayangkan. Makanya ibu-ibu pernah dengar nggak hadis yang 99 membunuh orang, terus akhirnya 100 dibunuh, akhirnya timbangan kebaikan dia lebih banyak kan? Itu dia hijrah karena ingin menjadi orang yang baik. Ya, jadi nggak usah lari ya Bu ya. Masalah itu harus dihadapi dan diterima. Kenapa harus diterima? Itu dari Allah yang maha suci. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi tidak usah takut menghadapi masalah hidup. Kalau memang ibu berhijrah niat karena Allah, ya Allah saya mau hijrah. Itu yang si 3 triliun satu hari selesai itu. Itu yang terjadi. Nanti saya ceritakan ayat-ayatnya. Paham Bapak Ibu ini? Jadi jangan takut kalau hijrah, Allah memberikan tempat yang luas, rezeki yang banyak, dan jika kematian menjemputnya, maka Bapak Ibu langsung ditetapkan masuk surga. Di dunia pusing sama hutang, gara-gara menghadapi debt collector hijrah, mati masuk surga. Mau? Mau? Nggak usah takut ya.
Jadi hadapi saja masalah itu dengan keyakinan Allah bersama. Ngerti Bapak Ibu ini? Ya, hijrah itu apa? Dari khawatir menjadi tenang, dari tidak sabar menjadi sabar, dari yang tidak mau menghadapi masalah menjadi mau menghadapi masalah. Kenapa masalah itu harus dihadapi? Kenapa? Mau tidak mau masalah itu pasti akan selalu ada. Mau tidak mau hidup itu harus dijalani. Berarti yang benar menjalani hidup itu bahagia atau tidak bahagia? Kalau tidak bahagia salah atau benar? Salah. Karena hidup itu suka tidak suka harus dijalani. Makanya orang benci kepada orang yang bunuh diri. Kenapa? Allah benci kepada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mau menjalani. Padahal hidup itu cuma dua kemarin ya pelajarannya ya. Menjalani yang enak dengan yang tidak enak kan. Yang sesuai dengan keinginan kita dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi dua-duanya harus dijalani enggak? Harusnya dua-duanya bahagia enggak? Berarti meskipun tidak sesuai harusnya bahagia enggak? Oke, istri cerewet harusnya bahagia enggak Pak? Harusnya bahagia enggak? Karena bahagia tidak bahagia pun harus tetap dijalani. Jadi rugi kalau ibu tidak mau menerima. Rugi Bu. Nggak bisa diulang. Yang kedua ibu tidak akan mendapatkan hikmah dari kehidupan itu. Hakikat hidup itu tidak akan paham kalau bapak ibu tidak mau menerima. Kalau bapak ibu tidak mau menerima masalah, berarti bapak ibu tidak mau menjalani hidup. Itu sama saja. Kenapa hidup itu harus menjalani? Mati dimatikan Allah. Hidup pun dihidupkan Allah. Benar nggak? Berarti hidup dihidupkan Allah, mati dimatikan Allah, berarti ibu harus menjalani ini. Takdir setiap orang harus dijalani. Boleh nggak sedih menjalaninya? Boleh nggak? Kok jawabannya benar ini? Biasanya wajar katanya. Boleh nggak sedih menjalani hidup? 57 ayat 22, 23. Memang tidak boleh sedih. 57 ayat 22 dan 23. Kenapa tidak boleh sedih? Kata Allah. Silakan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi. Nah, bencana itu enak nggak? Tidak. Terus lanjut. Tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab. Sebelum kamu menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Untuk apa? 23-nya untuk apa? Kami jelaskan demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Terus? Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sedih atau senang harusnya biasa-biasa saja. Sedih tidak boleh, terlalu senang pun tidak boleh. Biasa-biasa saja. Jadi sedih boleh nggak? Manusiawi nggak? Kok manusiawi? Karena alasan orang sedih itu biasanya alasannya kan manusiawi panah itu tuh. Bapak Ibu sudah termakan oleh bisikan setan. Coba ya, saya ingin tahu ya pemahaman Bapak Ibu ya. Kita buka surat An-Nas ayat 4. Coba. Kenapa saya masuk ke setan ya? Surat 114 ayat 4. Ayat terakhir surat An-Nas. Nah, coba. 114 ayat 4. Apa itu? Dan kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, setan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, betul ya? Saya mau nanya. Coba katakanlah aku berlindung kepada kepada Allah yang membisikkan. Katakanlah aku berlindung apa? Coba di awal Pak, baca dulu. Yang nomor tiganya. Coba, nomor 3-nya apa? Ayat 3-nya. Sembahan manusia. Ya, terus? Dan kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Kan di awalnya tuh katakanlah aku berlindung pada Allah Tuhan manusia. Berlindung dari kejahatan setan. Kan begitu ya? Kejahatan setan berlindung dari apa? Ayo. Kenapa kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan setan? Kenapa? Kenapa kita meminta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan? Untuk apa? Kenapa? Berlindung dari apa?
Iya, setan pasti membisikkan. Maksudnya tuh kita tuh kan, ya Allah, saya berlindung kepadamu. Engkau Tuhan manusia yang merajai manusia, dan aku berlindung dari bisikan setan. Manusia tuh berlindung dari apanya? Dari perbuatan-perbuatan dosa. Kan setan kalau membisikkan untuk apa? Jadi kita berlindung kepada Allah untuk supaya apa? Terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ngerti nggak Bu ini Bu? Nah saya mau nanya, setan itu makhluk atau golongan? Golongan dari jin dan manusia. Jadi kita tuh berlindung dari siapa? Jin dan manusia yang mempengaruhi pada kejahatan, kan gitu ya. Contoh saya nih. Saya misalnya setan, ya. Misalnya, ini saya mau goda Pak Agung. Kalau saya setannya manusia, berarti saya gimana cara goda Pak Agung? Pak Agung, ayo kita karaokean, kan gitu ya. Benar nggak? Ini nyata. Antara manusia, yuk jangan ngaji jauh dari Surabaya ke Malang, mendingan jangan ngaji. Nah itu setan Bu. Nah kalau manusia bisa kelihatan, kalau jin bagaimana? Berarti jin tuh di luar atau harus di dalam? Harus di dalam. Jadi sedih, khawatir itu bisikan siapa? Kenapa diikuti? Halo? Loh, ini saya mau ngasih tahu ibu-ibu, kalau saya setannya manusia, kelihatan Pak, ayo Pak jangan ngaji, kan begitu ya? Ayo Pak kita main aja gitu kan? Nah tapi kalau untuk jin yang gak kelihatan, berarti kan pasti lewat bisikan kan? Nah kalau ibu bapak sudah tahu, kenapa bapak ibu masih ikutin? Nafsunya kenapa? Nah nanti kita bahas ya. Baik, karena waktunya sudah habis 11.30, kita ketemu lagi jam berapa Pak Gus? 12:30? 12.30 ya. Ilmunya di 12.30, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ilmu pemahaman kehidupannya. Jadi tadi kita buka bagaimana 6 langkah cara untuk mengenal Allah. Saya refresh sebentar. Tadi yang pertama kita harus tahu tujuan kita. Ternyata semua orang tujuannya sama, yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, suka tidak suka, kalau ingin bahagia harus mengikuti tuntunan Allah. Yang ketiga, menurut tuntunan Allah, orang bahagia itu adalah orang yang di jalan yang lurus. Apa itu orang jalan yang lurus? Berarti kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memimpin masalah. Bagaimana caranya memimpin masalah? Menyadari dulu bahwa masalah itu memang kita butuhkan. Bagaimana cara membutuhkan? Latihan. Nomor 4-nya kita harus latihan, praktek ya. Artinya ketika punya masalah, ibu harus, ya memang manusia pasti punya masalah. Dan masalah itu ternyata harus diterima. Ya. Kenapa harus diterima? Tidak ada pilihan. Ya, suka tidak suka, semua orang harus mau menerima masalah karena itu perintah dari Allah, seperti itu. Ya, nomor 5 evaluasi. Makanya saya dengan bersama grup tim di Malang ini selalu kadang-kadang sebulan atau 2 bulan sekali pasti ada jadwal ke sini. Ya, yang keenam yang terakhir, kalau Bapak Ibu melakukan itu termasuk orang-orang yang hijrah. Ya, jadi poin itu menjadi poin utama. Nanti Bapak Ibu tinggal menjalani saja.